Baik Sobat PMIK, sampai di materi statistik Fasiankes. Di sini kita akan mengulas terkait dengan apa sih statistik fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di sini statistik fasilitas pelayanan kesehatan adalah data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis mengenai berbagai aspek penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan. Statistik ini bertujuan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pelayanan kesehatan. Di sini dijelaskan jenis fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP, ada puskesmas, kemudian klinik pratama, dokter praktik perorangan, bidan praktik mandiri, kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atau FKRTL. Di sini ada rumah sakit, dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, kemudian klinik utama, balai kesehatan, fasilitas penunjang, ada laboratorium kesehatan, apotek, kemudian instalasi farmasi. Kemudian jenis data statistik Fasiankes itu apa aja sih? Nah, di sini data-data jenis statistik yang bisa dikumpulkan dari fasilitas pelayanan kesehatan antara lain data sumber daya kesehatan, bisa jumlah tenaga kesehatan dari dokter, perawat, tenaga rekam medis, dan lain sebagainya. Kemudian ada sarana dan prasarana, bisa jumlah tempat tidur, ruang perawatan, alat kesehatan, kemudian data pelayanan. Di sini ada jumlah kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap, kemudian jenis penyakit yang ditangani, pelayanan gawat darurat, pelayanan tindakan medis, kemudian ada data keuangan dan manajemen. Nah, di sini ada biaya operasional fasilitas, pendapatan dari pelayanan maupun sumber pendanaan. Kemudian ada data kinerja, jadi ada angka pemanfaatan tempat tidur dari BOR, kemudian rata-rata lama rawat inap, ALOS, kemudian ada turnover interval atau TOI, kemudian ada bed turnover atau BTO, seperti itu. Nah, sumber data statistik Fasiankes itu diperoleh dari mana aja? Ini pastinya yang pertama bisa diambil dari rekam medis pasien, kemudian laporan bulanan atau triwulan dari unit pelayanan, kemudian dari sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIMRS, bisa dari sistem informasi kesehatan nasional atau SIKN, sistem informasi puskesmas SIMPUS, laporan rutin ke Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Tujuan pengumpulan statistik Fasiankes, nah ini untuk perencanaan layanan, yaitu menentukan kebutuhan tenaga dan fasilitas. Kemudian bisa untuk monitoring dan evaluasi, menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan, kemudian pengambilan keputusan, dasar kebijakan publik dan manajemen, kemudian penelitian dan pengembangan, yaitu untuk studi ilmiah dan inovasi pelayanan. Nah, indikator kunci statistik Fasiankes. Nah, ini Sobat PMIK ini pasti sudah terpapar terkait dengan ini ya, pasti nggak asing lagi terkait dengan ini. Jadi beberapa indikator penting yang sering digunakan itu adalah yang pertama yaitu BOR, Bed Occupancy Rate, yaitu tingkat penggunaan tempat tidur. Kemudian ALOS, Average Long of Stay, yaitu lama rata-rata pasien dirawat. Kemudian BTO, Bed Turnover, frekuensi penggunaan tempat tidur. Kemudian TOI, turnover interval, waktu tunggu antara pasien keluar dan masuk, dan juga jumlah kunjungan per tenaga tenaga medis, kemudian rasio tenaga kesehatan terhadap populasi. Nah, itu ya. Jadi teman-teman yang sudah sering terkait dengan ini, cara indikator-indikator statistik seperti ini terkait dengan mutu pelayanan, bisa salah satunya adalah menggunakan untuk mengambil mutunya, yaitu menggunakan Weber Johnson untuk mengambil nilai ideal untuk BOR dan sebagainya, seperti itu. Kemudian tantangan dalam pengumpulan statistik Fasiankes. Nah, ini tantangannya yaitu kurangnya tenaga pengelola data yang kompeten, keterbatasan infrastruktur sistem informasi, kualitas data yang belum optimal, tidak lengkap, tidak akurat, tidak tepat waktu, kemudian duplikasi dan inkonsistensi data antar level pelayanan. Jadi memang harus konsisten ya. Kemudian peran profesional perekam medis dan dalam statistik pelayanan kesehatan itu apa sih? Kita sebagai PMIK itu harus mampu apa? Itu harus mampu mengelola dan memverifikasi data,
kemudian menyusun laporan statistik kesehatan, menjamin kualitas data dari validitas, reliabilitas, dan konsistensi, kemudian memberikan informasi untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Nah itu ya, jadi seperti itu Sobat MK terkait dengan statistik Fasiankes. Nah jadi statistik itu banyak sekali kalau ingin kita kaji, ada berbagai macam kurang lebih di dalam pelayanan Fasiankes seperti itu. Untuk materi lebih lanjut bisa diperoleh di kelas belajar membership. Yuk.